Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2, yaitu ABS Premier. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dewi Fitri Lestari dengan NIM 11190337. Kemudian ada Salsabira Nurur dengan NIM 11190143. Kemudian yang ketiga ada Silvi Oktaviana dengan NIM 11190349. Kemudian Sri Astuti saya sendiri dengan NIM 11190082. Kemudian yang kelima Vina Inggriani dengan NIM 11190083. Di sini ada informasi umum untuk proyek yang kami buat atau identitas perusahaan. Untuk nama perusahaannya adalah Klinik Bumi Sejahtera. Kemudian alamatnya di Jalan Kenanga nomor 3 Desa Sukamaju, Cikarang. Nomor telepon 021 555 9999. Untuk faxnya 021 555 59998. Untuk emailnya bumisejahtera@gmail.com. Klinik Bumi Sejahtera ini berdiri pada tahun 2008, yaitu milik Nyonya Sahwa, dan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan, juga dalam bidang perdagangan untuk penjualan obat-obatan. Klinik Bumi Sejahtera tersebut membeli obat-obatan dan alat kesehatan lainnya secara kredit maupun tunai dari beberapa distributor atau vendor yang kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa perusahaan, asuransi, dan perorangan lainnya. Di sini ada kebijakan perusahaan mengenai Klinik Bumi Sejahtera. Yang pertama, kebijakan umum. 1. Periode akuntansi tahunan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Yang kedua, dipergunakan jurnal untuk mencatat transaksi. Yang ketiga, mata uang menggunakan rupiah. Kemudian, kebijakan mengenai pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN. Yang ketiga, termin pembayaran COD 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai uang utang dagang yang dibayar. Yang keempat, untuk pembelian yang akan dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Yang kelima, harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Kemudian kebijakan mengenai pengeluaran kas. Yang pertama, untuk pengeluaran dibayar dengan dana kas dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang kedua, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem IMPRES. Kemudian, kebijakan dalam penjualan. Yang pertama, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN VAT 10% dari nilai penjualan. Kemudian yang kedua, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN. Yang ketiga, termin pembayaran yang berlaku adalah COD 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Yang keempat, untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampirkan dengan faktur pajak. Yang kelima, harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN. Kemudian kebijakan mengenai penerimaan kas. Di sini ada dua. Yang pertama, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas klinik. Yang kedua, dana klinik di samping dalam rekening giro
dengan nomor 1556688, yaitu Bank Mandiri KCP Margahayu. Kebijakan penilaian persediaan barang. Yang pertama, sistem pencatatan menggunakan sistem prepatual. Kemudian yang kedua, metode yang dipergunakan adalah metode FIFO atau MPKP, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Nah, pada proyek kelompok kami ada beberapa materi yang akan kami bahas mengenai yang pertama, membuat data perusahaan, yang kedua, stop preference, kemudian stop mata uang lokal, stop data akun, stop link account, membuat data pajak, membuat data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan, kemudian stop awal saldo akun, pencatatan saldo piutang, pencatatan saldo hutang, pencatatan persediaan barang, inventory opening balance, kemudian yang terakhir transaksi. Pada pembuatan data perusahaan baru, maka yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi ABSS Premier. Kemudian ini tampilan yang pertama, kemudian untuk membuatnya kita klik Create. Masih dalam membuat data perusahaan, selanjutnya akan tampil jendela Windows sebagai ucapan selamat datang di ABSS Premier. Kemudian kita Next. Kemudian akan tampil kotak dialog Company Information, kemudian isi data perusahaan secara lengkap, seperti yang tertera pada data berikut. Untuk nama perusahaannya adalah Klinik Bumi Sejahtera, kemudian alamatnya di Jalan Kenangan nomor 3, Sukamaju, Cikarang Selatan. Lengkapi sesuai dengan data pada dokumen. Kemudian akan tampil kotak dialog Accounting Information. Kemudian isi dengan periode akuntansi yang diinginkan. Di sini periodenya adalah 2020 dari Januari ke Desember. Setelah itu klik Next. Kemudian masih dalam tahap Accounting Information, tampilan ini merupakan konfirmasi ulang mengenai data periode akuntansi perusahaan. Kita pastikan datanya sudah sesuai dan jika sudah sesuai, kita klik Next. Lalu akan tampil dialog Account List. Ada 3 pilihan dalam pembuatan akun. Kita pilih yang ketiga, karena data akunnya kita buat sendiri, bukan menggunakan akun-akun yang sudah tertera pada aplikasi ABSS. Kemudian tampil kotak dialog Company File yang berisi tempat penyimpanan file. Kita perhatikan untuk tempat penyimpanan filenya, lalu kita klik Next. Lalu tampil kotak dialog Conclusion. Kemudian kita pilih klik Command Center. Kenapa kita pilih Command Center? Karena kita masuk ke ABSS Premier dan memiliki opsi ini akan tetap dapat melakukan stop melalui menu-menu yang ada. Kemudian inilah tampilan utama aplikasi ABSS Premier. Kemudian pada stop preference, pengaturan dalam preference, untuk melakukan pengaturan kita klik stop, lalu pilih preference. Lakukan pengaturan pada tab sistem, kemudian klik sesuai yang ada pada tampilan, kemudian kita OK. Lalu pengaturan pada tab Windows, kemudian unchecklist automatic check. Kita pastikan untuk pilihan automatic check spring kita unchecklist. Setelah itu kita OK. Lalu pengaturan pada tab sales, kemudian klik uang duplicate invoice number on receipt.
Kemudian, lakukan pengaturan pada tab Purchase, kemudian klik Lump from Duplicate Purchase Order Number on Recorded Purchase, kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya, setuk mata uang lokal. Untuk mengubah mata uang, kita pilih menulis, kemudian currency. Kemudian akan tampil tampilan awal dari currency. Lalu kita pilih salah satu mata uang yang akan kita edit, kemudian klik edit. Lengkapi data mata uang yang diperlukan, kemudian kita klik OK. Lalu setup data akun. Akun dalam bahasa Indonesia berarti perkiraan, rekening, atau akun. Semuanya identik dengan buku besar atau ledger. Akun ini merupakan tulang punggung dalam pencatatan transaksi akuntansi perusahaan. Mengenal rekening-rekening akuntansi dalam ABSS yang terdiri atas yang pertama ada aktiva atau aset, kemudian ada liabilities atau kewajiban, yang ketiga ada equity atau modal, lalu yang keempat ada income atau pendapatan, yang keenam ada expense atau biaya, yang ketujuh ada other income atau pendapatan lain-lain, kemudian yang kedelapan ada other expense atau biaya lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Inggriani dengan NIM 11190083 akan melanjutkan presentasinya. Dan ini untuk menambahkan data akun, kita ke comment center akun, klik akun list, lalu tampilan awal akun list seperti ini, lalu klik new, pilih header akun atau detail akun, kemudian pilih akun tipe, dilanjutkan dengan mengisi akun number dan akun name. Klik OK. Dan untuk mengubah data akun, pada comment center akun klik akun list, kemudian klik tanda panah di sebelah kiri atau double klik pada akun yang ingin diubah. Lalu, dan ini tampilan akun setelah dipilih, kemudian lakukan perubahan, lalu klik OK. Untuk menghapus data akun pada comment center akun, klik akun list, kemudian klik tanda panah di sebelah kiri atau double klik yang ingin dihapus tampilan akun yang setelah dipilih, lalu klik kanan pada mouse, lalu klik delete akun. Setup linked accounts and banking, linked accounts, pilih menu setup, terus lalu link account, lalu pilih account and banking account. Dan ini akun-akunnya. Lalu ini untuk purchase link account, pilih menu setup, linked accounts, lalu purchase account. Dan ini tampilannya dan akun-akunnya. Sales link akunnya, kita pilih menu setup, lalu linked account, lalu sales account. Dan ini akun-akunnya. Lalu untuk membuat data pajak, kita ke list, lalu ke teks kode, lalu dan ini tampilan data yang sudah tersedia. Klik new untuk membuat data pajak yang baru, kemudian isi data pajaknya, lalu klik OK. Untuk membuat data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Dan ini data pelanggannya. Lalu kita ke
ke menu, langsung kita pilih card file, lalu ke card list, dan ini tampilan menu dari card list. Kita langsung klik new, tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia, lalu klik OK. Dan ini untuk membuat data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Dan ini untuk data pemasok, kita pilih card file, lalu ke card list, dan ini tampilan menu awal card listnya, lalu klik new, tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia, lalu klik OK. Dan ini untuk data karyawan, kita pilih card file lalu card list, dan ini menu awal card listnya, lalu kita klik new, tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia, lalu klik OK. Setup saldo awal akun, jadi ini setup neraca saldo, pilih menu setup balance, lalu ke akun opening balance. Masukkan nominal dari setiap akun, lalu klik OK. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Sinta, NIM saya 1119143. Di sini saya akan mempresentasikan pencatatan saldo piutang. Data saldo piutang 31 Desember 2019 terdiri dari sebagai berikut. Nama tokonya, Toko Obat Sentosa, yaitu dengan saldo 3.950.000, CV dari Medika dengan saldo 2.250.000, Apotek Sukamaju dengan saldo 3.500.000, pelanggan umum dengan saldo 1.250.000, dan Apotek Bumi Jaya dengan saldo 4 juta rupiah. Setup saldo awal akun, yaitu pilih menu setup, lalu klik balance, lalu klik customer balance. Setup saldo awal akun, tampilan saldo awal customer balance, kemudian pilih customer summary, pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, dan klik add cell. Isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu klik record. Lakukan hal yang sama dengan saldo piutang lainnya sampai dengan muncul tampilan seperti berikut. Tandanya jika sudah muncul dengan tampilan sebagai ini, itu berarti sudah balance semuanya. Pencatatan saldo hutang. Data saldo hutang 31 Desember 2019 dengan nama PT Kalbe Farma dengan saldo 7.100.000 rupiah. PT Global Abadi dengan saldo 2.150.000 rupiah. Pencatatan saldo hutang yaitu pilih menu setup, lalu balance, lalu supplier balance. Tampilan dari awal supplier balance, kemudian pilih supplier summary, pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add purchase. Isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu klik record. Lakukan hal yang sama dengan saldo hutang lainnya sampai dengan muncul tampilan seperti ini, yaitu saldo hutangnya sudah balance. Persediaan barang yaitu terdiri dari sebagai berikut. Antibiotik dengan satuannya strip, jumlahnya 600 dengan harga beli 6.000 dengan
harga jual 10.000, totalnya jadi 3.600.000. Paracetamol dengan satuan botol jumlahnya 600, harga belinya 30.000, harga jualnya 50.000 dengan total 18 juta rupiah. Analgesik dengan satuannya strip jumlahnya 600, harga belinya 12.000, harga jualnya 20.000 dengan total 7 juta, boy. Hapus. Dari awal. Enggak dari awal, udah langsung lanjut. Ya, Wi, skip lagi ya, Wi. Maaf, Wi, kebanyakan skipnya. Berikut ini pencatatan persediaan barang sebagai berikut. Pertama itu antibiotik dengan satuannya strip jumlahnya 600, harga belinya 6.000, harga jualnya 10.000 dengan total 3.600.000. Paracetamol dengan satuannya botol jumlahnya 600 botol, harga belinya 30.000, harga jualnya 50.000 dengan total 18 juta rupiah. Analgesik dengan satuannya strip jumlahnya 600 strip, harga belinya 12.000, harga jualnya 20.000 dengan total 7.200.000. Antivitamin dengan satuannya strip jumlahnya 600, harga belinya 5.000, harga satuannya 10.000 dengan total 3 juta rupiah. Antitusif dengan satuannya botol jumlahnya 600 botol, harga belinya 24.000 dengan harga jualnya 40.000 dengan total 14.400.000. Antasida dengan satuannya botol jumlahnya 600, harga belinya 4.000, harga jualnya 10.000 dengan total 2.400.000. Kotak P3K dengan satuannya box jumlahnya 600, harga belinya 35.000, harga jualnya 60.000 dengan total 21 juta rupiah. Vitamin dengan satuannya botol jumlahnya 600 botol, harga belinya 28.000, harga jualnya 50.000 dengan total 16.800.000. Pencatatan saldo hutang. Pilih menu inventory, item list, lalu klik new. Isi persediaan barang sesuai dengan kebutuhan, klik OK. Isi data persediaan barang sesuai dengan kebutuhan, klik OK. Lakukan dengan hal yang sama dengan data persediaan barang lainnya dengan menyesuaikan kelompok produk untuk kode akun yang digunakan pada tab profil. Inventory opening balance. Pilih menu inventory lalu klik count inventory. Pada bagian counted, ketik manual jumlah persediaan barang, kemudian klik adjust inventory, lalu klik new, lalu klik opening balance. Kemudian masukkan nominal HPP dari masing-masing barang pada kolom unit cost, lalu klik record. Transaksi penjualan. Udah skip. Asal potong. Gue pakai assalamualaikum gak, Gak usah, Ada juga pakai. Oke lah. Ya udah. Lanjut lagi ya, Nanti ada yang potong, ada yang lanjut lagi, Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Oktaviana dengan NIM 111903449 dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi penginputan akuntansi pada aplikasi ABSS, yaitu transaksi penjualan. Yang pertama, transaksi penjualan tunai, yaitu FPJ01. Pilih menu sales, kemudian klik enter sales, pilih layout,
klik item, kemudian klik OK. Lalu isi data sesuai dengan dokumen, seperti nama invoice, FPJ01, kemudian tanggal, dan yang lainnya. Kemudian klik terms, pilih COD, klik OK, lalu klik record. Berikutnya, pilih menu sales, klik sales register, pilih tab order, pilih nomor transaksi FPJ01, kemudian pilih change to invoice. Isi data sesuai dengan dokumen, kemudian klik record. Berikutnya, pilih menu sales, klik sales register, pilih tab open invoice pada nomor transaksi FPJ01, kemudian pilih receive payment. Isi data sesuai dengan dokumen, kemudian di record. Berikutnya, transaksi penjualan kredit. Di sini mengambil contoh FPJ05. Pertama, pilih menu sales, kemudian enter sales, pilih layout, klik item, kemudian klik OK. Berikutnya, isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik terms, pilih in a given, lalu klik OK. Jika sudah lengkap, di record. Berikutnya, transaksi pelunasan piutang. Mengambil contoh BKM 02, yaitu pilih menu sales, kemudian receive payment. Berikutnya, isi data sesuai dengan dokumen, kemudian di record. Berikutnya, transaksi retur penjualan. Penyelesaiannya, pilih menu sales, kemudian enter sales, pilih layout, kemudian klik item, lalu klik OK. Isi data sesuai dengan dokumen, klik terms, pilih COD, klik OK. Jika sudah lengkap, di record. Nah, ini penyelesaian keduanya, yaitu membuat retur atau mengurangi piutang usaha. Pertama, pilih menu sales, kemudian klik sales register, pilih tab to return dan kredit. Selanjutnya, pilih nama transaksi NK01, lalu klik pay refund untuk mengembalikan dana. Lalu, isi data sesuai dengan dokumen, kemudian di record. Berikutnya, transaksi pembelian. Di sini mengambil FPB 02. Pertama, pilih menu purchase, kemudian enter purchase, kemudian pilih layout, klik item, berikutnya klik OK. Nah, isi data sesuai dengan dokumen, klik term, pilih COD, klik OK. Jika data sudah lengkap, klik record. Berikutnya, transaksi pembelian kredit, yaitu FPB 01. Penyelesaiannya, pilih menu purchase, kemudian klik purchase, pilih layout, klik item, lalu klik OK. Isi data sesuai dengan dokumen, klik terms, pilih in a given, klik OK. Jika data sudah lengkap, klik record. Berikutnya, transaksi pelunasan hutang. Penyelesaiannya, pilih menu purchase, kemudian klik pay bill. Isi data sesuai dengan dokumen. Jika sudah lengkap, klik record. Berikutnya adalah transaksi retur pembelian. Penyelesaian pertama membuat faktur retur pembelian, yaitu pilih menu purchase, kemudian enter purchase, pilih layout, klik item, kemudian klik OK. Isi data sesuai dengan dokumen, klik terms, pilih COD, kemudian klik OK. Jika data sudah lengkap, klik record. Penyelesaian kedua, membuat retur mengurangi hutang usaha. Yang pertama, pilih menu purchase, kemudian klik purchase register, lalu pilih tab return dan debit. Pilih nomor transaksi NK02, lalu pilih apply to purchase. Isi data sesuai dengan dokumen. Jika sudah lengkap, kemudian diklik record. Berikutnya, transaksi penerimaan kas. Penyelesaiannya yang pertama, pilih menu account, kemudian pilih record journal entry. Lalu isi data sesuai dengan dokumen. Jika sudah lengkap, diklik record. Berikutnya, transaksi pengeluaran kas.
Yang pertama, pilih menu account, kemudian record journal entry. Selanjutnya, isi data sesuai dengan dokumen. Jika sudah lengkap, diklik record. Berikut dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Lestari. NIM saya 111903337. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Akun yang sering mengalami penyesuaian seperti penyusutan, pengisian piutang tak tertagih, akun pembayaran di muka, akun biaya yang masih harus bayar, rekonsiliasi bank karena mencatat biaya administrasi bank, jasa giro, perhitungan pajak penghasilan dan penutupan, serta PPN masukan menjadi ke PPN keluaran. Agar jurnal penyesuaian ini bisa dilihat dalam satu laporan khusus, maka jurnal tersebut kita masukkan di setiap transaksi yang sesuai. Sebagian besar menggunakan fasilitas record journal entry dengan mengisikan tanggalnya diawali dengan tanda bintang atau string. Periode tanggalnya diisikan dengan tanda bintang itu disebut ABCS dengan istilah periode 13 atau 13 period. Setelah itu pencatatan jurnal penyesuaian. Pertama-tama untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian, klik account, lalu klik record journal entry. Selanjutnya isi data dengan dokumen, lalu klik record. Setelah itu pencatatan jurnal pembalik. Contohnya pada kasus jurnal penyesuaian di atas memerlukan jurnal pembalik. Untuk membuat jurnal pembalik di ABCS, maka dilakukan secara otomatis. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian, klik account, lalu klik record journal entry. Setelah itu isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Jangan lupa untuk mengisi memonya. Setelah itu kita ke pencetakan laporan keuangan. Langkah-langkahnya untuk save dalam bentuk format PDF, pilih account, lalu pilih report, kemudian klik pilih banking, lalu pilih statement of cash flow, lalu muncul tanggal. Kita buat dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, lalu klik send to PDF. Selanjutnya untuk balance sheet, kita pilih account, lalu pilih report, kemudian pilih account, lalu pilih standard balance sheet, lalu kita buat tanggal dari sampai tanggal 31 Januari, lalu klik send to PDF. Untuk income statement, pilih account, lalu pilih report, kemudian pilih account, lalu pilih income statement accrual, lalu muncul tanggal. Kita buat tanggal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31, lalu klik send to PDF. Setelah itu kita buat account, lalu kita buat account transaksi accrual. Kita buat dari tanggal 1 sampai tanggal 31, lalu kita buat send to PDF. Selanjutnya kita buat account transaksi accrual, ini masih sama. Jadi dia itu rincian dari semua akun. Lalu kita buat lagi untuk sales item summary. Kita buat dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu klik send to PDF. Selanjutnya ke cash disbursement journal. Pilih account, lalu pilih banking, lalu pilih cash disbursement. Kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31, lalu klik send to PDF. Selanjutnya cash receipt journal. Ini untuk caranya itu pilih account, lalu banking, lalu pilih cash receipt, lalu muncul tanggal. Kita buat dari tanggal 1 sampai tanggal 31, lalu klik send to PDF. Selanjutnya purchase item summary. Kita pilih account, lalu klik purchase, lalu pilih purchase yang di item summary, lalu kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31, lalu klik send to PDF. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.